Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil makalah kami yang kami terdiri dari saya sendiri, Kardiana, Fitri Hakim, Husni, dan Rita Asmariani. Dengan judul makalah kami, kekerasan dalam praktek kebidanan. Next. Latar belakang. Ketika masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau apabila seorang bidan merugikan pasien, tidak menutup kemungkinan dimejahijaukan. Kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang nyata bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya, para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Keadaan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan dalam praktek kebidanan. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini yaitu pertama, bagaimana pengertian kekerasan. Kedua, bagaimana pengertian praktek kebidanan. Ketiga, bagaimana pengertian dari kekerasan dalam praktek kebidanan. Next. Tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian kekerasan. Dua, untuk mengetahui pengertian praktek kebidanan. Dan tiga, untuk mengetahui pengertian dari kekerasan dalam praktek kebidanan. Next. Tinjauan tentang kekerasan. Pengertian kekerasan dalam pengertian legal, tindak kekerasan menurut Sui Titus Wright, sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Anjani Sulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan dan yang beralasan bahwa seorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan sesuatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Next. Jenis-jenis kekerasan. Adapun jenis-jenis kekerasan itu pertama, kekerasan struktural. Kedua, kekerasan langsung. Tiga, kekerasan budaya, dan kekerasan model lainnya. Next. Unsur-unsur kekerasan. Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah pertama, suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya, perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum. Kedua, merugikan orang, maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif. Tiga, menimbulkan akibat, maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis. Empat, dilakukan dengan niat, maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu. Next. Tinjauan tentang praktek kebidanan. Pengertian praktek kebidanan, yakni dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktek kebidanan juga didefinisikan sebagai implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Sedangkan asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Next. Tujuan tentang kekerasan dalam praktek kebidanan, yakni kekerasan dalam praktek kebidanan adalah suatu tindakan asuhan kebidanan yang menyimpan yang dilakukan seorang bidan atau lebih, maka kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya, para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Next. Next. Pembahasan. Pertama itu pembahasan tentang kekerasan. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri masih terdapat kesulitan dalam
memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda, berdasarkan pendapat para ahli, para sarjana yang berbeda. Namun masih bisa disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan kelalaian ataupun disengaja melanggar norma-norma sosial serta undang-undang hukum pidana yang menyebabkan kerugian fisik maupun material kepada orang lain. Next. Pembahasan tentang praktek kebidanan. Ilmu kebidanan adalah ilmu yang mempelajari tentang kehamilan, persalinan, dan kalanifas serta kembalinya alat reproduksi ke keadaan normal dan lain-lain yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita. Sedangkan bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Maka bisa disimpulkan bahwa praktek kebidanan adalah sebagai implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Next. Pembahasan tentang kekerasan dalam praktek kebidanan. Kekerasan dalam praktek kebidanan berdasarkan pembahasan dari kekerasan dan praktek kebidanan di atas, maka sudah bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam praktek kebidanan adalah suatu tindakan praktek kebidanan yang dilakukan seorang bidan atau lebih yang menyimpang atau aturan praktek kebidanan. Dalam hal ini menyimpang dari kode etik kebidanan dan aturan lain yang terkait dengan kebidanan. Next. Next. Bentuk-bentuk kekerasan dalam praktek kebidanan. Ada pun beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam praktek kebidanan sebagai berikut. Pertama, kekerasan dalam pelayanan kebidanan ANC. Kedua, pemberian tindakan aborsi. Tiga, memberikan pertolongan mandiri dan kasus kelahiran sungsang dan kasus patologis lainnya. Empat, kekerasan terhadap bayi dalam praktek kebidanan. Lima, kriminal malpraktek. Slide. Next. Kesimpulan, kekerasan adalah suatu tindakan kelalaian ataupun disengaja melanggar norma-norma sosial serta undang-undang hukum pidana yang menyebabkan kerugian fisik maupun material kepada orang lain. Saran, sedikit saran buat kita terutama para praktisi dan klinis profesi kebidanan dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pasien ibu melahirkan tetap selalu memegang teguh hak dan kewajiban kita, serta nilai-nilai kode etik profesi kebidanan, pun juga sama halnya dengan kita para akademis pendidik profesi kebidanan. Daftar pustaka. Terima kasih. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kembali terima kasih kelompok. Terima kasih kelompok 9 sudah mempresentasikan hasil makalahnya. Kelompok 9 ada kelompok terakhir untuk presentasi hari ini. Baiklah, kita langsung masuk ke menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan tadi yang terakhir di kelompok 5 sudah dijawab pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk kelompok 5. Dari Ibu Andi Ita, yaitu jelaskan tahap-tahap apa saja yang harus diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. Silahkan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Andi Ita, dan teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok 9, silahkan ditulis di kolom chat. Silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Andita, yaitu jelaskan tahap-tahap apa saja yang harus diperhatikan dalam perundang-undangan yang dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. Di sini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah penyusunan naskah akademik. Rencana peraturan perundang-undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dalam merancang